yaitu Aep. Menurut pengakuan dari bapaknya Aep itu 2 hari di Cikarang, kemudian ke Polda. Ini bahasa langsung bapaknya ya, dia tuh ke Polda. Hola netizen yang tercinta. Setelah Peggy Setiawan bebas dari tuduhan, Aep menghilang meski sudah diajak bertemu. Ternyata ayah Aep memberikan pengakuan mengejutkan soal keberadaan anaknya. Aep dan ayahnya tinggal di kawasan Cikarang, Bekasi. Saat didatangi Deddy Mulyadi, dia mengungkapkan fakta yang tidak terduga sebelumnya. Ayah Aep menjelaskan putranya merupakan anak sulung di keluarga kini tidak ada di rumah. Ia menyebut Aep berada di Bandung, tepatnya di Polda Jabar. Mendengar jawaban ayah Aep, Deddy Mulyadi terkejut. Ayah Aep menjelaskan kalau Aep hanya sesekali pulang ke Cikarang. Ia kemudian mengatakan Aep kerap dijemput oleh pihak Polda Jabar. Pengakuan ayah Aep semakin membuat Deddy Mulyadi kebingungan. Ayah Aep tidak bisa menjelaskan lebih terperinci soal maksud dan tujuan Aep kerap dijemput ke Polda Jabar. Ia lalu mengatakan kalau Aep tidak tidur di Polda Jabar, namun di sebuah kosan. Saat ditanya siapa yang membayar biaya kosan Aep, sang ayah mengaku tidak tahu. Pasalnya, sepengetahuan Deddy Mulyadi, Aep tidak memiliki pekerjaan. Deddy Mulyadi menduga-duga biaya kosan Aep ditanggung oleh pihak Polda Jabar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lain ieu mah cik kuring rek nanya kitunya aya nu sarua teu kos kuring merhatikeun kasus Nasipina jeung si Eki ti mimiti nepi ka ayeuna asa ngilu rieut. Komodi si Peggy Setiawan enak geus bebas, asa tamah manjang we eta masalah teu anggeus-anggeus. Komodi ayeuna nu ngaranna Mang Aep teh ngalakah nyumput deui. Di mana atuh Mang Aep? Ulah nyumput ya Mang Aep teh. Mang Aep teh keur tehangan. Mata kieu kamari-kamari kerja di saksi, mere pernyataan teh ulah kebohongan, ulah kepalsuan. Jadi we tambah manjang. Mang Aep anu kabawa-bawa cigera lain rek nanya itu Mang Aep teh nyumput apa disumputkeun, disogok sabaraha ieu Mang Aep teh mere pernyataan kepalsuan teh ulah kitu Mang Aep. Sesama jalmi nya kudu saling menolong, lain malah makin menjerumuskan tambah manjang ieu. Lain kuring sebagai salah satu netizen yang memperhatikan kasus ini jadi ngilu rieut asa ngomean benang harijut gitu ta pabeulit we gitu. Hayu kudu bijil sia teh Aep meni ampun aing meni asa ngilu rieut satade nama teh hayang ngomong aing teh tapi diperhatikeun dipikir-pikir asa mikin rieut wae. Bijil sia teh bijil lah nyumput wae ye dengekeun lamun disumputkeun kabur bere eta pernyataan anu sabener-benerna supaya masalah ieu teh rampung. Saha wae anu terlibat saya sia teh. Lo gak bayar ta cah iki cah. Piye to iki konsepe? Saat Aep dicari-cari keberadaannya yo, lah kok yo malah dikatakan bapaknya yo ada di Polda. Ada apa ini? Diumpetin, diamankan, ditaruh tempat persembunyian yang tidak bakal diduga. Iya toh, di kantor polisi, tepatnya berada di Polda. La ilaha illallah, Jabar bayi ladusing. Iki ono opo setelah kita semua yo untuk menyuruh menangkap si Aep atas kesaksian yang telah diberikan itu palsu. La ilaha illallah, saiki ning Polda lor piye menurutmu lor? Waduh sing iki ono apa to jane karo Aep iki? Bestian gak? Besti gak karo si Aep? Jabang bayi boh waduh sing mumet ke wong. Delok to Pak Kapolri, delok Pak Jenderal Listio Sigit, kita semua mencari si Aep kok ya malah ada di Polda lho. Bapak dhewe sing ngomong boh angel. Oke, kita masuk aja langsung ke inti dari pembicaraan antara Kang Deddy dengan bapaknya Aep ini, yaitu mencari keberadaan si saksi mahkota kesayangan polisi, yaitu Aep. Menurut pengakuan dari bapaknya Aep itu 2 hari di Cikarang, kemudian ke Polda. Ini bahasa langsung bapaknya ya, dia tuh ke Polda. Kang Deddy pun bertanya, nah kok tinggal di Polda gitu loh, kan gitu. Siapa kok dia kan bukan tahanan tapi tinggal di Polda. Nah, menurut penuturan pengakuan bapaknya, jadi Aep ini diantar jemput
ada yang ngejemput. Nah, tinggalnya di mana? Kata Kang Dedi kan begitu. Nah, kata pengakuan bapaknya, jadi si Aep ini dikasih kos-kosan. Jangan-jangan Ibtu Rudiana atau Ayah Eki dikibulin teman polisinya, atau Ayah Eki Ibtu Rudiana dibohongin oleh teman polisinya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena begini, ketika anaknya meninggal, Eki meninggal, ya itu banyak yang bilang itu kecelakaan, ya kan? Polisi yang memeriksa bilang itu kecelakaan. Dokter yang pertama memeriksa juga bilang itu kecelakaan. Namun Ibtu Rudiana, dia itu curiga bahwa anaknya itu meninggal tidak wajar, ya, bukan kecelakaan. Makanya waktu sidang dulu, Bu Titin bertanya kepada Pak Rudiana yang jadi saksi, kenapa Bapak percaya anak Bapak itu meninggal karena bukan kecelakaan? Terus Bapak Rudiana bilang, saya sudah lama jadi intel, jadi polisi, saya tahu bahwa ini tidak kecelakaan murni, ini kematian yang tidak wajar, kata Bapak Rudiana, ya. Makanya langsung dengan cepat Bapak Rudiana setelah anaknya dikubur tanggal 28, dia mencari tahu keliling, mencari tahu siapakah anaknya. Kemudian dia laporkan untuk mencari tahu siapakah anaknya. Tanggal 29, tanggal 30, tanggal 31 beliau berkeliling dan akhirnya beliau bertemu dengan Aep, ya. Nah, Aep akhirnya bilang bahwa yang pelakunya adalah anak-anak yang sering nongkrong depan SMP 11 itu, kuli bangunan. Aep memberikan keterangan palsu kepada Bapak Rudiana, Ayah Eki, yang waktu itu sedang berusaha mencari pembunuh anaknya, ya. Jadi bapaknya Eki percaya saja kepada Aep karena bagi dia tidak kenal Aep dan Aep tidak mungkin ada motif lain. Jadi percaya saja. Ketika Aep bilang, "Yuk, pelakunya udah kumpul," datanglah bapaknya Eki, Ibtu Rudiana, dan menangkap mereka. Namun belakangan saya dan kalian mungkin kebanyakan ketahui, ternyata Aep itu juga berteman dengan polisi. Itu satu. Dan yang kedua, faktanya yang terbaru, ternyata si Aep ini juga anggota geng XTC. Ya, beberapa kali dia pakai jaket XTC. Jadi kemungkinan besar dia juga tergabung dalam XTC. Ya, jadi bagi saya begini, ada sebuah kekuatan itu pertama ingin membuat Eki dan Pina nampak seperti kecelakaan, ya kan, biar seperti kecelakaan. Namun Ibtu Rudiana sebagai ayah Eki dan Pina itu punya feeling, dia sudah lama jadi intel, jadi polisi, ini bukan kecelakaan. Nah, akhirnya ada oknum, mungkin oknum polisi yang bekerja sama dengan Aep, karena Aep juga anggota XTC, bilang ke Bapak Rudiana bahwa itu pelakunya, nggak ada anggota XTC atau anggota lain, bahwa anak kuli bangunan itulah pelakunya, gitu loh. Ya, jadi bagi saya ada kemungkinan seperti itu. Ibtu Rudiana dibohongi oleh temannya, selain dibohongi Aep, juga dibohongi oleh temannya. Jadi di sini Aep itu bukan saja dia memberitahu anak kuli bangunan itu pelakunya karena dia dendam pernah digerebek waktu mesum, tapi juga nampaknya karena ada sangkut pautnya dengan geng motor XTC. Jadi di sini mungkin ada obat-obatan atau apa sejenis itu, ya. Jadi kemungkinan Ibtu Rudiana juga dibohongi oleh temannya sesama polisi, mungkin, ya. Kembali ini tebakan saya pribadi, asas praduga tak bersalah. Itu aja, terima kasih.